Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang sistem informasi penjualan obat berbasis web dengan tema Apotek Asri. Selanjutnya, ada nama anggota kelompok dari kelompok kami. Yang pertama ada Yang pertama, saya Rahma Aulia Firdiana dengan NIM 19211088. yang kedua ada saya sendiri, Mitra Imar Al-Jalani dengan NIM 19211059. Yang ketiga, saya Tubagus Bintang Hidayatullah dengan NIM 19211046. Dan yang keempat ada saya Mumtaz Kamal dengan NIM 19210961. Yang kelima ada saya Muhammad Azam dengan NIM 192111124. Slide selanjutnya, bab 1 yaitu Project Charter akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Mumtaz Kamal. Bab 1 Project Charter. Di bab 1 ini ada latar belakang. Di latar belakang karena adanya pandemi virus COVID-19 yang terjadi di seluruh belahan dunia termasuk Indonesia khususnya, membawa dampak langsung maupun tidak langsung bagi hampir seluruh manusia. Pada saat angka terjangkit COVID tinggi, pemerintah menghimbau untuk memberlakukan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, jadi mobilitas di luar ruangan sangat terbatas. Dalam kondisi tersebut juga, apabila ada masyarakat yang terjangkit virus, otomatis tidak bisa membeli keperluan obat-obatannya secara langsung di apotik. Lalu ada deskripsi produk atau servis. Di deskripsi produk atau servis terdapat pendaftaran pembeli, lalu data pembeli, jumlah obat, info obat, transaksi penjualan, jumlah transaksi, pengiriman barang, dan yang terakhir struk pembelian. Keuntungan yang diharapkan oleh Apotek Asri adalah dari sisi admin apotek. Yang pertama, mempermudah penjualan obat, mempermudah catatan transaksi, mempermudah suplai barang, pencatatan item keluar dan masuk lebih teratur, dapat dipantau melalui ponsel, mampu membuat laporan otomatis, memudahkan pencarian barang, dan membantu stok off-name dan tanpa menutup apotek. Lalu dari sisi penggunanya adalah yang pertama, membeli obat nyaman dan praktis. Kategori obat lebih lengkap, bebas antri, obat diantar ke rumah, lebih mudah mendapatkan obat yang dibutuhkan, dan yang terakhir apotek buka 24 jam. Lalu di perencanaan aktivitas secara global, di nomor 1 ada analisa desain sistem di deskripsi aktivitas dengan jumlah hari 6 hari dan estimasi biayanya 3 juta. Lalu yang kedua desain aplikasi dengan jumlah hari 7 hari dan estimasi biayanya 2 juta. Yang ketiga ada pemrograman dengan jumlah hari 55 hari dan estimasi biayanya 22 juta. Lalu yang keempat ada testing dengan jumlah hari 5 hari dan estimasi biayanya 2 juta. Lalu yang nomor 5 ada instalasi dengan jumlah hari 2 hari dan estimasi biayanya 2 juta. Yang keenam ada dokumentasi dengan jumlah hari 50 hari dan estimasi biayanya 5 juta. Lalu yang ketujuh ada administrasi dengan jumlah hari 40 hari dan estimasi biayanya 4 juta. Lalu yang ke-8 ada pemeliharaan dengan jumlah hari 20 hari dan estimasi biayanya 2 juta. Lalu yang ke-9 ada tambahan kerja, ditambah meeting, ditambah lain-lain. Dengan jumlah hari 10 hari dan estimasi biayanya 28 juta. Lalu totalnya dengan jumlah hari 195 hari dan total estimasi biayanya 70 juta. Lalu bab 2 akan dijelaskan oleh Rahma Aulia. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 2, Project Report.
Analisa sistem berjalan. Yang pertama itu ada master supplier dan master obat untuk memasukkan data obat serta supplier ke dalam aplikasi apotek. Untuk data obat sudah dilengkapi dengan kategori dan lokasi obat. Yang kedua ada cetak barcode obat. Dari setiap data obat dapat Anda cetak kode barcode-nya. Yang ketiga transaksi pembelian obat. Untuk merekap data pembelian obat dari apotek Anda kepada supplier. Yang keempat transaksi penjualan obat. Ini untuk melakukan proses penjualan obat ke konsumen. Yang kelima ada retur pembelian dan retur penjualan obat. Dengan menu retur pembelian apotek dari software Apotek Asri, Anda dapat melakukan retur pembelian kepada supplier. Yang keenam ada stock opening. Menu ini digunakan untuk sinkronasi penyesuaian antara jumlah stok obat yang tersimpan pada aplikasi dan data real sebenarnya. Jumlah stok obat yang ada pada apotek Anda. Yang ketujuh, pembayaran obat konsinyasi. Menu ini digunakan untuk membayar obat konsinyasi yang telah dibeli oleh apotek Anda dari supplier dengan cara konsinyasi. Yang ke-8, laporan pembelian dan penjualan. Dengan menggunakan laporan pembelian obat, apotek Anda dapat mengetahui semua transaksi pembelian obat yang sudah dilakukan. Yang terakhir ada import Excel, import data obat, sehingga input data bisa lebih cepat dan efektif, karena semua data sudah terkumpul dalam file Excel, jadi tidak perlu mengentry data satu persatu. Selanjutnya ada analisa kebutuhan sistem. Dalam hal ini, kami mengidentifikasi kekurangan dari sistem berjalan yang digunakan ini dan menciptakan langkah-langkah perbaikan pada sistem yang terbagi dua jenis kebutuhan, yaitu kebutuhan fungsional dalam hal pelatihan pegawai dalam melakukan input. Yang kedua, kebutuhan non-fungsional, yaitu perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk menciptakan sistem komputerisasi. Hasil dari analisis dapat diperoleh sebagai berikut. Analisa kebutuhan fungsional. Yang pertama, diperlukan perancangan sistem informasi baru yang terhubung dengan database Apotek Asri agar proses penjualan dapat berjalan dengan cepat. Yang kedua, pegawai apotek yang profesional agar tidak terjadi human error. Yang B ada analisa kebutuhan non-fungsional. Hasil analisa kebutuhan non-fungsional terbagi dalam dua hal, yaitu yang pertama kebutuhan perangkat lunak. Perangkat lunak yang dibutuhkan untuk diaplikasikan adalah sebagai berikut. Yang A, software development, kita menggunakan CodeIgniter. Yang B, database, MySQL. Yang C, software development, Visual Studio Code. Yang D, framework Bootstrap 4. Yang E, desain CSS. Yang F, Google Chrome. G, sistem operasi komputer server Windows 10. Yang H, sistem operasi komputer klien Windows 7. Yang kedua, kebutuhan perangkat keras. Perangkat keras yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. A, hard disk. B, RAM minimal 4 GB. Yang C, VGA card minimal 512 MB. Yang D, komputer, mouse, CD-ROM, dan printer. Untuk komputer server, ada Intel Core 5-10300H, prosesor 2,5. Yang komputer klien, Pentium Silver N6000. Selanjutnya ada tampilan desain sistem basis data dari web Apotek Asri yang kita buat. Di sini ada UML IR diagram dan ada use case diagram. Di sini juga ada tampilan activity diagram dari Apotek Asri. Berikutnya ada LRS. Berikutnya ada LRS dari web apotek kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mitya Imaroh Ajeng. Di sini saya akan menjelaskan tentang spesifikasi file. Spesifikasi file merupakan penjelasan mengenai bentuk-bentuk file database yang digunakan
Untuk pengolahan proses sistem, adapun spesifikasi file yang digunakan dalam perancangan sistem informasi penjualan obat berbasis web Apotek Asri. Yang pertama ada tabel barang. Nama database-nya DB Apotek, nama tabelnya tabel barang. Yang pertama ada elemen data yaitu ID barang, tipenya integer, panjang record 11, keterangan primary key. Yang kedua ada nama barang, tipe varchar, panjang record 255. Yang ketiga ada ID barang dengan tipe integer, panjang record 11. Yang keempat ada harga, tipenya integer, panjang record 11. Lalu ada deskripsi, tipe medium text. Lalu berikutnya ada gambar dengan tipe teks. Lalu ada berat dengan tipe integer, panjang record 11. Next. Yang kedua ada tabel gambar. Nama database-nya DB Apotek, nama tabelnya tabel gambar. Yang pertama ada ID gambar, lalu tipenya integer, panjang recordnya 11, keterangannya primary key. Yang kedua ada ID barang, tipenya integer, panjang recordnya 11. Yang ketiga ada keterangan, tipenya varchar, panjang record 255. Lalu yang terakhir ada gambar, tipenya integer. Lalu yang ketiga tabel kategori. Nama database-nya DB Apotek, nama tabelnya tabel kategori. Yang pertama, elemen datanya ada ID kategori, tipe integer, panjang record 11, keterangan primary key. Lalu yang kedua ada nama kategori, tipe varchar, panjang record 50. Yang keempat, tabel pelanggan. Nama database-nya DB Apotek, nama tabelnya tabel pelanggan. Elemen data yang pertama ada ID pelanggan, tipe integer, panjang record 11, keterangan primary key. Yang kedua ada nama pelanggan, tipe varchar, panjang record 255. Lalu yang ketiga ada email, tipe varchar, panjang record 255. Yang keempat ada password, tipenya teks. Yang kelima ada foto, tipenya teks. Lalu yang kelima ada tabel rekening, nama database DB Apotek, nama tabelnya tabel rekening. Yang pertama ada ID rekening, tipe integer, panjang record 11, keterangan primary key. Yang kedua nama bank, tipe varchar, panjang record 25. Yang ketiga ada nomor rek, tipe varchar, panjang recordnya 25. Yang keempat atas nama, tipenya varchar, panjang record 25. Yang keenam ada tabel rinci transaksi, nama database DB Apotek, nama tabelnya tabel rinci transaksi. Yang pertama ada ID rinci, tipenya integer, panjang recordnya 11, keterangan primary key. Yang kedua ada nomor order, tipe varchar, panjang record 25. Yang ketiga ada ID barang, tipe integer, panjang record 11. Yang keempat ada QTY, tipe integer, panjang record 11. Yang nomor 7 ada tabel setting, nama database DB Apotek, nama tabel setting. Yang pertama ada ID setting, tipe integer, panjang record 11, keterangan primary key. Yang kedua ada nama toko, tipe varchar, panjang record 25. Lalu yang ketiga ada lokasi, tipe integer, panjang record ada 11. Yang keempat ada alamat toko, tipe teks. Yang kelima ada nomor telepon, tipe varchar, panjang record 15. Next. Yang kedelapan ada tabel transaksi, nama database-nya DB Apotek,
Nama tabelnya tabel transaksi. Yang pertama ada ID transaksi, tipe integer, panjang record 11, keterangan primary key. Yang kedua ada ID pelanggan, tipe integer, panjang record 11. Yang ketiga ada nomor order, tipe varchar, panjang record 25. Yang keempat ada tanggal order, tipenya date. Yang kelima nama penerima, tipe varchar, panjang record 25. Yang nomor 6 ada HP penerima, tipe varchar, panjang record 25. Yang ketujuh ada provinsi, tipe varchar, panjang record 25. Yang kedelapan ada kota, tipe varchar, panjang record 25. Yang terakhir ada tabel user, nama database DB Apotik, nama tabelnya TBL user. Yang pertama ada ID user, tipe integer, panjang recordnya 11, keterangan primary key. Yang kedua ada nama user, tipe varchar, panjang record 25. Yang ketiga ada username, tipenya varchar, panjang record 25. Yang keempat ada password, tipe varchar, panjang record 25. Yang kelima ada level user, tipe integer, panjang recordnya 11. Selanjutnya ada struktur kode. Struktur kode dari Apotek Asri terbagi menjadi dua, yaitu kategori dan role. Kategori ada yang pertama ada herbal, yang kedua ada alat kesehatan, yang ketiga ada suplemen, yang kelima ada nutrisi, yang ketujuh ada obat. Role-nya itu terbagi menjadi dua, yaitu admin dan pelanggan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, itu Tubagus Bintang. Baik, saya Tubagus Bintang akan menjelaskan desain antarmuka atau tampilan mockup. Pertama, ada tampilan login. Sebelum memasuki aplikasi, pengguna diharapkan untuk login terlebih dahulu agar aplikasi dengan mudah memasukkan identitas dari akun pengguna dan kata sandi guna mendapatkan hak akses menggunakan sumber daya komputer. Next. Selanjutnya ada tampilan registrasi aplikasi. Bila pengguna belum pernah mempunyai akun di Apotek Asri, pengguna diarahkan ke tampilan pendaftaran terlebih dahulu. Next. Berikut tampilan akun pengguna. Jika pengguna sudah mendaftarkan akun Apotek, maka akan muncul tampilan akun pengguna seperti ini. Selanjutnya masuk ke beranda. Setelah login, pengguna diarahkan pada menu beranda. Untuk mempermudah pencarian obat, terdapat kategori keluhan penyakit. Selanjutnya ada tampilan daftar obat. Jika pengguna memilih kategori sakit batuk dan flu, akan muncul tampilan obat dan harga. Tanda tambah bisa digunakan untuk menambah jumlah obat yang ingin dibeli ke keranjang checkout. Terakhir adalah tampilan checkout. Setelah melakukan pemilihan obat di tampilan checkout, akan tampil jumlah harga obat yang dibeli dan metode pembayaran yang bisa dilakukan secara web. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Azam. Selanjutnya ada struktur navigasi. Pertama ada registrasi. Terus yang kedua ada login. Selanjutnya ada home. Terus ada kategori. Dari kategori ada tampilan barang. Selanjutnya ada akun saya. Dari akun saya ada tampilan akun. Dari tampilan akun bisa edit atau tambah. Selanjutnya ada pesanan saya. Setelahnya ada jumlah obat. Setelahnya ada tambah atau hapus. Selanjutnya ada transaksi. Transaksi ada payment. Terus ada invoice. Selanjutnya logout. Next. Di sini ada pengujiannya. Pengujiannya itu ada input, ada fungsi, ada output, ada hasil.
Yang pertama ada tombol login, fungsinya untuk masuk ke halaman login. Outputnya tampilan halaman dashboard, hasilnya valid. Terus ada tombol transaksi, fungsinya masuk ke halaman transaksi. Outputnya tampilan halaman transaksi, hasilnya valid. Selanjutnya ada tombol laporan, fungsinya untuk masuk ke halaman laporan. Outputnya tampilan halaman laporan, hasilnya valid. Selanjutnya ada tombol data obat, fungsinya masuk ke halaman data obat. Outputnya tampilan halaman data obat, hasilnya valid. Selanjutnya ada tombol data supplier, fungsinya untuk ke halaman supplier. Outputnya tampilan halaman supplier, hasilnya valid. Terus ada tombol data user, fungsinya untuk masuk ke halaman user. Outputnya tampilan halaman user, hasilnya valid. Selanjutnya ada tombol kontak, fungsinya untuk masuk ke halaman kontak. Outputnya tampilan halaman kontak, hasilnya valid. Selanjutnya ada tombol tambah data, fungsinya untuk menambahkan data. Outputnya tampilan form tambah data, hasilnya valid. Selanjutnya ada tombol edit, fungsinya untuk mengedit data. Outputnya tampilan form edit, hasilnya valid. Selanjutnya ada tombol hapus, fungsinya untuk menghapus data. Outputnya menghapus data, hasilnya valid. Selanjutnya ada tombol view, fungsinya untuk menampilkan rincian data. Outputnya menampilkan rincian data, hasilnya valid. Selanjutnya ada tombol print, fungsinya untuk mencetak data. Outputnya mencetak tampilan, hasilnya valid. Selanjutnya ada tombol logout, fungsinya untuk keluar dari halaman utama. Outputnya tampilan form login, hasilnya valid. Next. Di sini ada pemeliharaannya. Pemeliharaan sistem dapat digolongkan menjadi 4 jenis. Yang pertama, pemeliharaan korektif. Pemeliharaan korektif ini bagian pemeliharaan sistem yang tidak begitu tinggi nilainya dan lebih membebani, karena pemeliharaan ini mengoreksi kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada saat sistem berjalan. Yang kedua, ada pemeliharaan adaptif. Pemeliharaan ini dilakukan untuk menyesuaikan perubahan dalam lingkungan data atau pemrosesan dan memenuhi persyaratan pemakai baru. Yang ketiga, ada pemeliharaan perfektif atau penyempurnaan. Pemeliharaan ini mempertinggi cara kerja atau maintainabilitas atau kemampuan untuk dipelihara. Yang keempat ada pemeliharaan preventif. Pemeliharaan ini terdiri atas inspeksi periodik dan pemeriksaan sistem untuk mengungkap dan mengantisipasi permasalahan. Next. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Dari pembahasan di atas mengenai sistem informasi penjualan obat berbasis web pada Apotek Asri, dapat dilihat bahwa penggunaan teknologi sistem informasi saat ini sangatlah membantu, mempermudah dalam melakukan suatu kegiatan dalam perusahaan. Dan bagi siapapun pengguna sistem pada umumnya dalam pengolahan data tanpa harus melakukan seluruhnya dengan manual. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.